Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite, kalian sudah tidak perlu lagi melakukan seat booking melalui NDC Apps. Jadi kalian bisa langsung datang aja ke ibadah onsite NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan untuk NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking, dan lain-lain dengan cara meng-scan QR Code yang ada di layar ini. Mari bawa persembahan kita dengan hati yang bersyukur. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, senang sekali bisa kembali bertemu di online service. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu hari ini. Dengan segala kerendahan hati kami mau memuji muliakan nama-Mu. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Biar hanya Tuhan yang disenangkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua yang siap untuk beribadah, mari sama-sama katakan amin. You alone deserve our praise. You're the name above
exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Hallelujah. Everybody sing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You're worthy, Lord. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Sing worthy. Oh, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. We worship you. Hallelujah. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir saat ini. Yang sudah lama merindukan perjumpaan dengan Tuhan, kau akan mengalaminya hari ini. Datanglah ke hadiratnya dan puji sembah Dia. Sing your praise. Oh, let every heart sing your praise. Hallelujah. Come on in this youth, exalt Him high. Oh, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in your glory fills our place, our homes, everywhere we are. Oh, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami masih boleh ada di ibadah terakhir NDC Youth tahun 2023 ini. Semua berkat penyertaan-Mu, semua berkat kebaikan-Mu yang tiada berhenti dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu, sedikit dari isi hati-Mu, urapi hamba-Mu supaya bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dan urapi juga setiap teman-teman yang menonton agar mereka juga boleh dapat menerima firman ini dengan baik, dan bukalah hati kami selebar-lebarnya
untuk menerima firman yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman semua. Shalom NDC Youth. Senang sekali bisa kembali di tempat ini. Senang sekali bisa berjumpa kembali lewat online. Ini satu kehormatan bagi saya dan aku senang sekali bisa berada di tempat ini. Dan teman-teman, tanpa berasa kita sudah mencapai di penutup tahun 2023. Ini adalah ibadah terakhir di tahun 2023 ini. Dan tentunya banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal yang mungkin menambah pengalaman-pengalaman kita, menambah wawasan-wawasan kita. Entah itu pengalaman yang baik, ada satu pencapaian yang kita raih, ada satu berkat, ada satu keberhasilan, ada dapat mungkin barang-barang baru, mungkin dapat pacar baru, dapat gebetan baru, atau mungkin juga kita mengalami satu hal yang gak enak seperti kehilangan, adanya kegagalan, dan lain-lainnya. Tetapi teman-teman, kita sebagai orang percaya, kita yakin bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas seizin Tuhan. Termasuk juga dengan hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita, dengan hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini. Intinya banyak hal yang terjadi selama 1 tahun ini, dan semuanya itu tentunya mempengaruhi kehidupan keimanan kita, mempengaruhi kehidupan spiritual kita, mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Dan di akhir tahun ini, di ibadah terakhir tahun 2023, kita perlu evaluasi lagi perjalanan kehidupan kita selama 1 tahun ini. Apakah kita setelah semua pengalaman yang kita alami, kita justru semakin dekat dengan Tuhan, semakin takut akan Tuhan, atau dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi, justru membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Dan oleh karena itu, aku mau mengajak kita semua untuk mengevaluasi lagi. Dan aku mau membacakan satu ayat dari kitab Mazmur, dan ini adalah salah satu dari Mazmur Daud. Mari kita buka dalam Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan teman-teman, ini adalah salah satu perenungan Daud dari sekian banyaknya yang terdapat di dalam kitab Mazmur, dan aku mau kita semua untuk mengevaluasi dengan melihat di ayat-ayat ini. Dan aku akan membaca sekali lagi dan nanti akan dipotong dalam beberapa part. Dan aku mau mengajak kita semua untuk membacanya bersama-sama dimanapun teman-teman berada. Sekali lagi, Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Oke, kita stop di sini. Jadi teman-teman, hal yang perlu dievaluasi pertama kali adalah hati kita. Hal yang perlu dicek di akhir tahun ini adalah kondisi hati kita. Kenapa begitu? Karena teman-teman, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, pengalaman-pengalaman tadi, dan itu sangat mempengaruhi kondisi hati kita. Dan dari kondisi hati akan mempengaruhi gaya hidup kita, mempengaruhi bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan sesama. Sesimpel gini teman-teman, kenapa aku bilang kondisi hati mempengaruhi gaya hidup? Karena orang yang hatinya lagi senang, lagi bersuka cita, lagi berseri-seri, itu apapun kehidupannya dia akan lakukan dengan senang juga. Sesimpel misalnya teman-teman ada yang baru dapat pacar, ada yang baru dapat gebetan, masih 1 minggu masih berbunga-bunga, pasti segala hal yang teman-teman lakukan itu sambil senyum, ada ujian senyum, ada masalah senyum, bahkan kita beribadah pun senyum, gak ngapa-ngapain aja senyum-senyum sendiri gitu. Tetapi demikian juga dengan keadaan yang sebaliknya. Kalau misalnya mungkin kita ditolak atau kita baru diputusin, hidup serasa tidak bergairah, mau makan pun enggak, nafsu makan juga turun, mau ngapain aja lemes rasanya. Dan itu adalah satu contoh dari kondisi hati mempengaruhi gaya hidup kita, mempengaruhi keadaan kita. Oleh karena itu kita mau cek nih, kita mau flashback kehidupan rohani kita. Dan kita mau flashback juga kondisi hati kita sampai saat ini, itu isinya apa? Itu sebenarnya apa? Benarkah hati kita tertuju kepada Tuhan? Lihat ke dalam diri kita sendiri dan cek apa yang ada di dalam hati kita. Benarkah hati kita murni untuk Tuhan? Tulus untuk Tuhan? Ketika kita melakukan kebaikan kepada sesama, itu juga kita melakukannya dengan tulus?
Atau ada banyak hal yang kita lakukan, tetapi sebenarnya isi hati kita itu adalah ambisi kita, itu adalah obsesi kita. Ada banyak maksud-maksud lain di dalam hati kita. Atau mungkin adanya kelicikan di dalam hati kita. Karena itu sekali lagi, yuk kita cek hati kita, isinya ada apa aja. Dan jangan sampai ada banyak hal yang kita isi, tetapi semuanya adalah kelicikan, semuanya hal-hal yang negatif, dan menjauhkan kita daripada Tuhan. Jaga hati kita untuk terus tertuju kepada Tuhan, karena dari hati akan terpancar kehidupan. Dan kita mau lanjut kepada potongan bacaan berikutnya. Tadi stop sampai di kenalah hatiku, lalu lanjut. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Nah teman-teman, hal yang diminta oleh Daud ini sebenarnya permintaan yang agak aneh dan agak tidak mengenakan, karena dia minta akan satu ujian. Gak ada yang senang sama ujian teman-teman. Apalagi misalnya kita lagi mau ujian akhir tahun, ujian akhir semester, itu bawaannya pasti panik, bawaannya pasti takut gitu, gelisah. Tetapi dari ujian ini sebenarnya menghasilkan satu level yang baru dalam kehidupan kita. Dari ujian ini juga bisa memurnikan kehidupan kita. Hati kita, kehidupan kita itu memang perlu diuji untuk tetap dimurnikan dan mengalami naik level. Dan mungkin ini bisa menjadi doa bagi kita semua di akhir tahun ini untuk bisa menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Flashback juga, selama 1 tahun ini ada ujian apa saja yang kita lewati. Atau mungkin sampai sekarang ini kita masih mengalami ujian. Tetapi satu hal teman-teman, jangan sampai ujian-ujian yang ada, jangan sampai ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, justru menjauhkan kita daripada Tuhan. Sebaliknya, ujian ini harusnya membawa kita semakin bergantung pada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Jangan sampai dari ujian ini ketika kita gagal, kita malah memusatkan semua kehidupan kita kepada diri kita sendiri. Dan berkaitan dengan frasa ujilah aku ini, Daud juga meminta untuk mengenal pikiran-pikirannya. Kenapa ini ada dalam satu kalimat yang sama? Karena teman-teman, ternyata Daud itu, dia adalah orang yang terlibat langsung di dalam perang. Dia mengalami banyak perang, dia melihat bagaimana orang mencaci maki Tuhan, dan itu tentu mempengaruhi psikis dan pikirannya. Dan Daud meminta untuk diuji dan dikenal pikiran-pikirannya, atau mungkin dalam translate lainnya ini bukan cuma pikiran, tapi anxiety-nya, agar jangan sampai semua anxiety-nya ini, semua bekas perangnya ini, mempengaruhi hubungan dia sama Tuhan, mengalihkan pandangan dia daripada Tuhan. Dan demikian juga dalam kehidupan kita, kita perlu cek pikiran kita perlu cek semua anxiety, semua overthinkingnya kita selama 1 tahun ini. Apakah itu mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan, mengalihkan atau mengganggu hubungan kita dengan Tuhan atau tidak? Dan cek juga, apakah masih ada anxiety yang tersisa sampai saat ini, di akhir tahun ini. Dan aku mau kita semua untuk membereskan semua anxiety kita, semua overthinking kita, atau mungkin semua kekecewaan kita. Yuk, sama-sama kita beresin semuanya. Kita ketika ada satu anxiety, ketika ada overthinking, belajar untuk taruh itu kepada Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan. Jangan dipendam sendiri, jangan dipikirin sendiri. Karena itu yang bakal mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin itu juga yang menjadi hambatan kita di tahun ini. Masukilah tahun yang baru dengan pikiran-pikiran yang sudah diperbarui, anxiety yang sudah diserahkan pada Tuhan, dan pikiran yang sudah berpusat kepada Tuhan. Dan kita lanjut kepada potongan berikutnya. Di ayat 24, lihatlah apakah jalanku serong. Dan kita stop di sini lagi. Dan teman-teman, hal yang perlu dievaluasi yang ketiga dari kehidupan kita di akhir tahun ini adalah perjalanan kita selama 1 tahun ini. Apakah kita benar-benar jalan seturut dengan kehendaknya Tuhan? Apakah kita benar jalan selaras dengan kehendaknya Tuhan? Renungkan kembali perjalanan hidup kita setahun ini, dan renungkan, sudahkah kita berjalan bersama dengan Tuhan, atau justru kita berjalan sendiri, melakukan banyak hal, termasuk kebaikan, termasuk pelayanan, sambil membawa topeng untuk kemuliaan nama Tuhan. Perlu cek kembali apakah setahun ini atau mungkin selama ini dari sebelum 2023,
Kita mengejar satu hal yang kita anggap baik dan memuliakan Tuhan, tetapi sebenarnya itu hanyalah keinginan kita sendiri. Kita mengejar kepuasan diri kita sendiri. Cek juga, apakah selama ini kita benar-benar mengejar tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, atau sebenarnya diri kita ini masih berada di jalan yang mengejar kepada ambisi, kepada obsesi. Dan kalau di ayat ini, dalam terjemahan lebih dalamnya lagi, ada berhala di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang kita kejar. Itulah jalan yang kita anggap lurus. Dan oleh karena itu, NDC Youth, yuk kita semua belajar untuk cek kembali. Mungkin kita mengalami kejatuhan di dalam tahun ini. Atau mungkin kita mengalami berkat yang membuat kita sangat bersuka cita, sangat happy gitu. Dan di titik itu, mungkin kita menyimpang sedikit dari jalannya Tuhan. Tetapi tidak berasa sedikit itu, 1 derajat itu, membawa serong yang lebih besar sampai saat ini. Dan oleh karena itu, yuk renungkan kembali. Mungkin ada titik di mana kita diberkati, mungkin ada titik di mana kita mengalami kejatuhan, dan itu menjadi awal di mana kita sudah tidak lagi mengikuti kehendaknya Tuhan. Dan jadikanlah perenungan Daud menjadi perenungan diri kita di akhir tahun ini. Renungkan kembali, jangan sampai jalan kita serong, menyimpang, dan kita menganggap itu lurus. Yuk, kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada rancangannya Tuhan, dan mari kita memasuki tahun 2024 dengan fokus hati yang berbeda, dengan cara berpikir yang berbeda, yang sudah diperbarui dan berpusat kepada Tuhan. Dan kita mau mengambil keputusan untuk berada di jalannya Tuhan, nggak lagi berada di jalan kita sendiri, yang mengejar ambisi, mengejar obsesi, mengejar kepuasan diri kita sendiri. Belajar meninggalkan dan merelakan atas hal-hal yang tidak mengenakan atau yang mungkin belum kita capai. Dan ujilah selalu diri kita di hadapan Tuhan. Dan tanyakan apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Dan ada satu potongan terakhir yang mau aku bacakan. Setelah apakah jalanku serong, di ayat 24 penutupnya adalah, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Seperti permohonan Daud di dalam ayat ini yang menjadi penutup dari pasal ini juga, aku rindu kita semua menjadikan perenungan ini, permohonan ini menjadi permohonan kita semua. Mintalah Tuhan untuk menuntun kita di jalannya yang kekal. Marilah kita memohon akan tuntunan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita selama tahun 2024, bahkan sampai selama-lamanya. Sadarilah bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita bisa bertahan sampai tahun 2023 ini, semua berkat kekuatan dari Tuhan. Semua berkat tuntunan Tuhan di jalan yang kekal dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita berserah kepada Tuhan, terkhusus memasuki tahun 2024 ini, dan bahkan sampai seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Ajar kami untuk selalu mengecek, untuk selalu mengevaluasi hati kami, pikiran kami, dan jalan kami. Kenalah kami ya Tuhan, apakah ada di dalam diri kami satu maksud-maksud yang jahat, satu maksud-maksud atau ambisi yang mengalihkan kami dari pandangan Tuhan. Dan mungkin itu yang kami jalani selama tahun 2023 ini ya Tuhan. Kami memohon ampun dan kami memohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami mau memperbarui cara berpikir kami mau hati kami diperbarui untuk berfokus kepada Tuhan. Dan biarlah jalan kami di tahun 2024 boleh senantiasa ada bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan segala hal dan perjalanan kami diberkati. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Kami bersyukur untuk ibadah terakhir di tahun 2023 ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Okay. God bless you guys. Merry Red Christmas and Happy Early New Year. God bless you. Shalom.